Nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Uhaikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbi amikin bihubbikum wa ubashirukum salaman ila ahlil jannah. Di sini ada kebahagiaan, Di sini ada kebersamaan, di sini ada keharmonisan. ya hanya di sini di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. No kidding, No talking, just sit and listening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat, bahwasanya Indonesia tercinta ini berada di wilayah The Black Area Disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi hadirin, krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya bukit es di Antartika terus terjadi. Bahkan hadirin, hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan interkontinental dalam penelitian iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini ibu pertiwi kita menangis, putra putri negeri bersedih hati, duka dan nestapa datang silih berganti, dan ini diperparah dengan munculnya sederet bencana alam yang bertubi-tubi. Banjir yang menimpa negeri, longsor masih terus menjadi berita di TV-TV. Bahkan hadirin, kita digemparkan dengan munculnya istilah virus corona yang meluluhlantakkan belahan negeri termasuk bumi pertiwi. Seakan tidak cukup hadirin, manusia membuat kerusakan dengan tangannya sendiri. Perang Israel dan Palestina tak berkesudahan, Ukraina dan Rusia semakin panas, nyawa tanpa raga tergeletak bagai tak berarti. Bahkan yang lebih mengerikan lagi hadirin, Badan Nasional di tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana yang telah mengakibatkan 3,7 juta warga harus mengungsi. Ratusan miliar rupiah kemiskinan dan kebodohan semakin bertambah tinggi. Bahkan hadirin, 12.587 jiwa mati menghadapi ilahi Robi. Na'udzubillah, humma na'udzubillah min zalik. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dan godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan ulah tangannya manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan fadilah akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk dalam khobari tentang kerusakan bumi yang diisyaratkan dalam kalimat zoharul fasad, ialah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Razi Al-Asfahani dalam Jamul Mufradat Al-Fadil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam Sofatul Tafsirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baydawi jilid kedua halaman 442. Beliau mengatakan bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah dan menjatuhnya berbagai macam kerusakan yang disebabkan kemaksiatannya manusia. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Isbah nomor 4 halaman 26, beliau menafsirkan, dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haramlah hukumnya bagi kita saudara serta seluruh komponen bangsa untuk berbuat dosa dan menanam benih-benih kemaksiatan yang membuat Allah murka kepada kita. Hadirin, bagaimanakah kerusakan tersebut bisa terjadi? Jawabannya ialah bima kasabat aydina, disebabkan ulah tangannya manusia. Bahwa penyebab terjadinya kerusakan yaitu bergemilangnya maksiat dan dosanya manusia. Karena serasinya alam tergantung pada ketaatannya manusia. Betulkah ini? Hadirin, marilah sama-sama kita perhatikan saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang paling besar menjadi korban kerusakan ialah alam. Karena masing-masing negara yang berperang berlomba-lomba membuat senjata yang mematikan berupa senjata gas air mata, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat mengakhiri ekosistem, yang tidak membunuh manusia saja, tetapi juga menghancurkan alam semesta yang tidak berdosa ini. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan Imam Al-Tirmizi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, di akhir zaman nanti kita akan diperlihatkan dengan penenggelaman bumi, hujan batu, dan perubahan rupa. Lalu hadirin, bagaimanakah sikap kita untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diciptakannya dengan baik dan benar. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, Dewan Hakim yang kami muliakan, lantunan ayat suci tersebut merupakan landasan epistemologis untuk mencegah bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia agar tidak merusak alam, sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mitobar jilid pertama halaman 168 baris ke-8. Beliau menafsirkan, dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, maka haramlah hukumnya bagi kita saudara serta seluruh komponen bangsa untuk berbuat dosa dan menanam benih-benih kemaksiatan yang membuat Allah murka kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersumber dari Abdullah ibnu Abi Adi, secara tekstual Allah memerintahkan kepada kita, apabila kalian melihat perzinahan dan riba di suatu negeri, maka hadirin, mereka seolah-olah telah menghalalkan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, untuk seluruh umat manusia, bersujudlah dan mohonlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana perintahnya pada ayat ini, dan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut terhadap siksanya dan penuh rasa pengharapan terhadap rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sobatul Tafsirnya jilid pertama halaman 541. Dengan demikian hadirin, syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencegah bencana setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia hendaknya timbul kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam. Yang kedua, untuk pengelola industri agar lebih berhati-hati, teliti, dan yang ketiga, untuk aparatur pemerintah hendaknya timbul kesadaran untuk mencegah bencana tersebut. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Undur ma'kola wala tanjur ma'kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.